Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau ngebahas suatu kasus yang menurut aku nih, aduh ceritanya tuh gong banget ya. Bener-bener kayak, kok bisa gitu kamu melakukan hal sekeji itu gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai ceritanya nih, sorry banget kalau misalnya lightingnya ini kurang cocok gitu ya. Soalnya ya aku salah beli lighting ya. Nanti mungkin next kita akan beli yang baru. Tapi ya udah nikmati aja dulu agak-agak kesilau-silauan ini ya. Sebelum aku mulai cerita ini, aku minta maaf banget kalau misalnya kalian ada yang ke-trigger karena cerita ini. Mungkin ada yang ya menderita penyakit ini ataupun mungkin pernah kehilangan seseorang karena penyakit ini. Mohon maaf banget ya, tapi ya begitulah dunia. Ya banyak orang-orang yang sangat tidak bijak dan stres gitu ya. Ya lebih jelasnya sih stres. Langsung aja kita mulai. Dia adalah seorang wanita muda bernama Maddie. Dia dibesarkan di sebuah kota kecil di Amerika Serikat yaitu Iowa. Nah, bisa dibilang nih, dia itu tumbuh besar di sana dengan kondisi yang ya udah normal aja gitu. Punya keluarga yang baik, gak ada yang jahat juga sama dia gitu. Gak ada adegan-adegan sinetron yang bikin dia trauma atau bikin dia stres, bikin dia ini itu tuh gak ada. Jadi bisa dibilang ya dari kecil sampai SMA kehidupannya itu berjalan dengan normal. Sampai akhirnya nih ya guys, saat dia memasuki masa sekolah SMA gitu ya. Bisa dibilang kan SMA tuh saat kita puber gitu. Nah, di situ sih masih oke-oke aja ya si Medi ini ya. Bisa dibilang dia juga sebagai siswi yang sangat berprestasi gitu. Aktif ikut organisasi, terus aktif ikut ekstrakurikuler, dan dia juga mendapat nilai yang cukup baik. Bisa dibilang nih ya dia anak-anak famous di sekolahnya ya. Sampai akhirnya ya guys, di masa-masa yang mungkin dia menuju dewasa itu, sayangnya dia malah kehilangan keutuhan dalam rumah tangga, alias orang tuanya itu bercerai. Dia menjadi anak broken home ya. Ya muter lagu Diari Depresi kali ya gitu ya. Pokoknya ya bisa dibilang itu menjadi perubahan besar lah di hidupnya gitu. Dia harus membagi waktu antara ibu dan bapaknya, yang mana ibu sama bapaknya tuh jadi sering ribut, dan dia juga menyalahkan orang tuanya, terutama ibunya, karena menurutnya ibunya lah yang menyebabkan perceraian ini. Dan karena hal ini cukup menggoncang kehidupannya si Media, jadi dia tuh akhirnya didiagnosa memiliki anxiety, dan dia juga mengonsumsi obat-obatan secara rutin. Dan yang anehnya ya ini kita agak ngomong ke depannya, perceraian orang tuanya ini malah dijadikan alasan oleh si Mandy untuk melakukan hal-hal yang sangat tidak bermoral ini ya. Nanti kalian akan tahu hal apa yang akan dilakukan, karena ya menurut dia melakukan ini hanya untuk bikin keluarganya utuh kembali. Tapi ada hal yang cukup menarik ya di sini. Ini kita balik ke masa SMA-nya lagi. Walaupun dengan hubungan orang tuanya yang udah nggak akur lagi, terus dia juga jadi gonjang-ganjing ya, maksudnya ini kayak ke bapak kah, ke ibu kah ya, harus menjalani dua kehidupan sekaligus gitu ya. Tapi dia tuh tetap berprestasi di sekolahnya, dia tuh tetap dapat nilai yang baik, tetap mempertahankan nilai yang baik. Sampai akhirnya nih setelah lulus sekolah, dia masuk ke salah satu universitas yaitu Ambrose University, yang mana di situ dia mengambil jurusan yang cukup sulit ya katanya. Dan saat perkuliahan dia bisa dibilang juga cukup pintar ya, dia masih bisa mempertahankan nilai-nilai yang baik gitu, kayak dapat nilai A itu ya hal yang kecil gitu ya. Dan akhirnya nih pada Februari 2022 nih, di saat itu dia masih ya awal-awal semester banget lah gitu, kayak semester 2 gitu ya. Nah, di sini dia mulai mengalami keadaan kesehatan yang menurun. Kayak dia tuh jadi sering demam, terus dia jadi mimisan, terus beraknya juga berdarah gitu. Maksudnya BAB-nya berdarah gitu ya. Nah, terus ya udah dia memutuskan untuk ngecek lah keadaannya ini ke dokter gitu. Dan di situ dokter bilang kalau sel darah putihnya itu sangat rendah dan menyarankan dia untuk dirujuk ke bagian onkologi atau khusus penanganan kanker. Nah, ya udah akhirnya dia ngecek tuh di situ, dan pada tanggal 10 Februari 2022 atau bisa dibilang nih momen yang sangat menyedihkan lah di hidupnya ya, berdasarkan cerita si Medi ini ya gitu. Kenapa? Karena di saat dia kuliah nih, dia ditelepon lah sama pihak rumah sakit. Terus orang rumah sakitnya bilang nih kalau dia divonis penyakit yang sangat berbahaya, yaitu adalah kanker pankreas stadium 2.
Ini aku ceritanya berdasarkan POV media, dimana di situ dia tuh bener-bener sangat sedih banget ya, kayak anjir gue baru 19 tahun terus divonis penyakit yang membahayakan gitu ya, pasti stres banget lah di situ si Medi ya. Tapi yang anehnya nih, bukannya dia pulang atau dia nangis atau gimana, enggak tuh, dia balik lagi ke kelas, dia lanjut belajar. Kayak ya udah bodo amat gitu, maksudnya bukan bodo amat ya, tapi udah gue kuat nih gitu. Nah terus akhirnya dia pulang lah. Pulang. Terus satu hal yang dia lakukan pertama kali gitu setelah pulang itu adalah mengupload ke sosial media. Ini jujur janggal ya, ketika kita merasakan suatu hal yang sedih, apalagi hal-hal yang emang apa ya, tidak biasa gitu ya, pasti kita mungkin bakal mencari seorang untuk kita cerita, atau mungkin kita berdiam diri sambil nangis gitu. Tapi tidak dengan Medi, dia mengupload kejadian ini tuh ke sosial media. Nah sampai akhirnya tuh videonya tuh jadi viral dong ya. Dan jujur ya, videonya ini tuh agak aneh. Kenapa? Karena dia tuh kayak seperti menghafal teks gitu loh. Tapi ya mungkin kita kan sebagai manusia tuh berusaha untuk berpositif thinking. Mungkin ya emang dia sakit gitu. Jadi banyak banget dukungan-dukungan dari netizen nih, kayak wah semangat ya, wah ini ya. Dan di video itu dia terlihat sangat-sangat positif vibes ya, dimana dia kayak tapi aku harus kuat, aku gini, harus ku ini, walaupun aku sedih banget, aku nggak tahu nih kedepannya aku harus bagaimana. Karena video viral itu ya, ternyata si Medi ini tuh tidak berhenti untuk mengupload video-video di TikTok ya. Karena setelah itu dia ngupload lagi nih video, dan dia bilang kalau ada tumor di bagian pankreasnya, sehingga dokter tuh nggak bisa untuk ngeoperasi dia, dan mau nggak mau dia tuh harus di kemoterapi. Selain itu ya dia juga bilang kalau untuk kemungkinan dia hidup itu tuh sangat kecil gitu. Jadi ya dia nggak tahu nih kedepannya apakah dia bisa lulus kuliah, apakah dia bisa menikah, punya anak. Pokoknya ya bener-bener didramatisir banget untuk menarik perhatian netizen. Sampai akhirnya nih mulai terbentuklah brandingnya si Medi ini sebagai pejuang kanker yang bisa dibilang tuh sangat semangat ya, positif, terus juga tetap masih kuliah juga dia. Nah terus nggak lama dari pengumuman dia kena kanker itu, dia juga ngeinfo ini sama netizen kalau dia mau kemoterapi 15 kemoterapi sekaligus, dan 90 terapi radiasi. Dan dia juga cerita kalau itu tuh bener-bener bikin dia tuh capek banget. Dia jadi gampang sakit, terus sel darah putihnya tuh makin rendah karena kemoterapi tersebut. Seperti yang aku sebut tadi tuh, dia kan juga tetap kuliah, tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Nah juga kan dia cerita nih gimana struggle-nya dia menghadapi pengobatan kemoterapi, yang seperti kita tahu ya, emang kemoterapi tuh efeknya luar biasa buat badan kita ya, buat sistem imun tuh bener-bener jadi turun banget. Nah hal ini justru menjadi apa ya, bagi orang-orang yang tidak merasakan penyakit kanker, mungkin mereka berpikir wah keren banget ini si Medi, ini inspirasi banget, bener-bener kayak kamu masih bisa kuliah, masih bisa kayak biasa-biasa aja, padahal kamu lagi sakit yang kayak gitu, terus pengobatan yang luar biasa, tapi kamu masih bisa kuliah. Nah di sisi lain, bagi orang-orang yang terkena kanker mungkin ini apa ya, janggal ya gitu, kok bisa kamu masih sehat-sehat aja, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Selama berbulan-bulan ya, dia tuh konsisten bikin konten terkait penyakitnya itu. Dan yang nggak kalah anehnya nih, tiba-tiba ada aja penyakit-penyakit baru yang masuk ke tubuhnya gitu. Tiba-tiba dia bilang dia kena leukemia, terus sebulan kemudian dia bilang dia menderita diabetes tipe 1. Ya jadi seolah-olah dia tuh kayak apa ya, bilang ke netizen tuh aduh hidup aku nih hancur banget gitu, kasian banget semua penyakit datang ke aku. Nggak sampai di situ nih, dia terus tiba-tiba ngomong kalau misalnya nih ada tumor di punggung tengahnya itu sebesar bola football. Ya, sebesar bola football. Dan selain itu, sel kankernya itu udah melilit tulangnya, dan bener-bener dia tuh kayak struggle banget kesehatan badannya, terus kesehatan mentalnya tuh bener-bener terguncang banget. Aduh, ini pokoknya dia ya setiap hari tuh dia nyeritain kesehatan dia tuh makin buruk gitu. Nah, di situ orang-orang tuh mulai bertanya-tanya,
kalau memang kamu sakit nih Medi, mana dokumentasinya? No pics is hoax gitu ya. Tapi ternyata ya si Medi ini tuh melampirkan gitu dokumentasinya, kayak dia pakai infus, terus dia makan lewat selang, oh ya alat-alat medis gitu di tubuhnya tuh difotoin, terus ya emang dipublikasi gitu dokumentasinya, yang bikin netizen ini iya nih dia sakit beneran. Nah, biasanya kan kemoterapi itu identik dengan rambut rontok ya. Nah, si Medi ini tuh juga nge-upload gitu, foto rambut dia rontok gitu, kayak di kamar mandi terus difotoin gitu. Walaupun sebenarnya foto rambutnya ini tuh agak aneh, bukan kayak rontok beneran, tapi rontok digunting gitu. Dan yang lebih anehnya lagi, si Medi ini juga tiba-tiba ngupload foto dia merawat rambut dengan produk-produk kecantikan yang emang apa ya, maksudnya kan mungkin ada treatment khusus ya untuk orang yang punya kanker ataupun yang tidak gitu. Nah, sedangkan si Medi ini tuh ya udah kayak influencer kecantikan aja gitu. Hari demi hari nih followersnya si Medi tuh semakin meningkat. Sampai suatu hari nih Medi itu tiba-tiba dapet tawaran magang di John Deere, salah satu impiannya. Nah, dia pamer dong, maksudnya ngasih tahu nih ke orang-orang. Dan di situ apa ya, komen netizen tuh ya terbagi-bagi gitu ya, kayak wah hebat banget kamu, keren banget di tengah-tengah kesehatan kamu yang kurang baik ini kamu masih bisa ngejar impian kamu. Terus ada beberapa orang yang punya penyakit kanker juga terinspirasi, wah aku bisa nih sekuat kamu. Terus ada juga yang jadi merasa bersalah, duh kok aku nggak bisa ya sekuat kamu, aku kok nggak bisa ya sehebat kamu gitu. Jadi ini jadi apa ya, kasihan juga sama orang yang terkena kanker gitu, jadi membandingkan dirinya dengan diri orang lain, padahal dia juga struggle gitu loh untuk kesehatannya sendiri gitu. Yang nggak kalah menariknya ya, si Medi ini tuh juga aktif di LinkedIn. Dia tuh ngepost gimana dia tetap berprestasi, gimana dia tetap kuliah dengan baik, pokoknya akademiknya gitu ya. Duh, ngalah-ngalahin pencari kerja ini si Medi ya. Oh, pencari kerja aja belum tentu aktif gitu di LinkedIn ya gitu. Terus selain itu dia juga ngepost nih di Facebook gimana pencapaian dia. Dia tuh bisa lari 4-6 kilometer gitu. Ngalah-ngalahin orang sehat juga ini si Medi ya. Aduh, pelari culture. Ya, dia di situ ngepost dan dia bilang kalau dia tuh habis kemoterapi yang ke-14 kali dan dia ngerasa dia kuat untuk lari itu gara-gara habis kemoterapi. Ya, sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa biasanya kan orang habis kemoterapi itu kan ngerasa badannya malah tambah sakit ya. Kalian pikir nih, itu aja yang dilakuin si Medi? Enggak ya guys, ternyata dia tuh juga gabung ke komunitas pejuang kanker. Nah, di mana dia mengambil beberapa foto orang-orang di situ dan itu dijadiin ya seolah-olah itu adalah dia gitu. Jadi kayak agak aneh ya si Medi ini ya, bukan agak aneh, emang aneh gitu. Nah, setelah itu dia juga berkenalan nih sama salah satu pengidap penyakit kanker yang namanya Carly. Si Charlie ini tuh udah mengidap penyakit kanker sejak usianya 8 tahun. Nah, terus ya ngobrol-ngobrol lah sama si Medi ini. Ini ceritanya mereka umurnya nggak jauh beda gitu ya. Nah, dan ternyata ya, si Medi itu kayak ngorek-ngorek gitu. Gimana sih kalau sakit kanker tuh apa sih yang dirasain? Kalau habis ini tuh apa sih yang dirasain? Dan ceritanya si si Charlie ini tuh diceritakan kembali ke netizen. Seolah-olah itu adalah ceritanya dia gitu. Seolah-olah itulah yang dia rasakan. Namun sayangnya si Carly ini harus menghembuskan nafas terakhirnya di usia 18 tahun nih. Dan ya sayangnya dia nggak tahu tuh kalau cerita-ceritanya tuh dicuri tuh sama si Medi, nggak tahu gitu. Nah, berarti nih si Medi ini kan dari awal viral sampai akhirnya di titik itu tuh kurang lebih udah ya masuk 6, 7, 8 bulan tuh ya. Nah, pengikutnya kan semakin banyak ya, dia semakin viral, semakin dikenal orang gitu. Dan ya apa ya, bahkan sampai ke negara-negara lain gitu. Nah, sampai-sampai nih dia diundang di podcast-podcast, terus dia masuk ke berita-berita sebagai orang yang sangat menginspirasi gitu. Yang mungkin awalnya nih kebohongannya si Medi ini tuh untuk niat ya udah aja gitu caper ya nyari perhatian, malah dijadikan sebagai suatu kejahatan yang sangat fatal gitu ya. Kenapa aku bilang gitu ya? Karena dia membuat sebuah halaman, ya itu adalah GoFundMe, dimana di situ adalah website untuk donasi gitu, kayak mungkin ya kayak Kita Bisa atau ya
website-website donasi sejenisnya ya. Nah dia bikin tuh, dan ternyata itu tuh banyak banget yang bersimpati ya sama dia ya, bener-bener yang banyak yang nyumbang ke dia, masyarakat biasa, bahkan sampai penderita kanker sendiri juga nyumbang gitu ke dia. Terus juga orang-orang yang pernah kehilangan keluarganya karena penyakit kanker juga ikut nyumbang gitu, karena ya apa ya, melihat ada harapan mungkin di si cewek ini dengan semangat dia gitu, kayak dia semangat belajar, semangat kuliah gitu ya. Nah, terus dia juga akhirnya ngomong tuh ke masyarakat, ke netizen gitu. Kalau dia tuh melakukan pembekuan sel telur karena dia merasa dengan penyakitnya ini tuh dia nggak bisa tuh punya anak tuh, nggak bisa punya keturunan. Akhirnya dia melakukan pembekuan sel telur untuk nanti ya one day kalau dia mau punya anak gitu. Nah, sampai akhirnya nih terkumpul kurang lebih 370.000 dolar AS, atau mungkin setara berapa ya itu? Setara 6 miliar, guys. Duh, ya emang nggak sebanyak uang-uang yang dikorupsi sama pemerintah sih, tapi itu apa ya? Banyak ya gitu ya. Selain itu ya, dia juga diundang oleh yayasan-yayasan sosial untuk penderita kanker nih. Terus dia diundang, misalnya yayasan itu bikin acara, terus dia diundang sebagai pembicara atau mungkin sebagai orang yang menginspirasi. Bahkan dia foto sama orang-orang yang menderita penyakit kanker gitu ya. Bener-bener kayak jahat gitu ya. Kalau misalnya dibilang tuh jahat. Sampai akhirnya nih ya, ibarat pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Dan di akhir tahun 2022 nih, mulai banyak kejanggalan-kejanggalan yang apa ya, mungkin karena semakin viral, semakin rame, jadi kan orang semakin notice ya video-video yang dia bikin gitu. Nah, orang-orang tuh kayak notice kok ada hal yang aneh ya, terutama tenaga-tenaga kesehatan seperti dokter, seperti suster ngelihat, misalnya contoh nih kayak selang infus, ini kok nggak sesuai prosedur gitu pemasangannya. Terus kayak untuk kemo, ini kok nggak sesuai prosedur juga. Terus perbannya kok kayak aneh banget gitu perbannya, kayak bukan dokter yang merban gitu, atau suster yang merban. Jadi banyak foto-fotonya si Medi ini yang dirasa tuh janggal gitu, dan kayak ketahuan gitu, ini kayaknya fotonya nggak di rumah sakit deh, ini di rumahmu, di kosmu gitu, nggak kelihatan gitu kalau itu tuh di rumah sakit gitu. And finally gengs, pada tanggal 11 Januari 2023 nih, beberapa orang saksi pun melaporkan ke polisi sambil membawa bukti-bukti seperti kayak ini fotonya nih nggak sesuai prosedur medis nih gitu. Terus ternyata ada foto-foto yang itu tuh punya orang, dan ya berbagai macam bukti akhirnya diserahkan nih ke polisi. Akhirnya pun polisi menampung dan dicek kok iya nih. Nah, langsung aja si polisi pun mengecek kesehatannya si Medi, rekam medisnya si Medi, dan ternyata benar aja tidak ada itu yang namanya penyakit kanker di tubuhnya si Medi. Ini si Medi itu sehat walafiat. Ya, tanpa basa-basi nih, akhirnya polisi pun bergerak cepat menggeledah rumahnya si Medi. Rumahnya satu aja ya, rumahnya si Medi. Dan ternyata di rumahnya itu banyak banget alat-alat medis gitu, kayak infus, terus mungkin obat-obatan, ada wig juga, terus ada resep yang atas nama orang lain, semuanya digeledah. Dan ya di situ kalian pasti bisa menebak ya, masyarakat tuh bener-bener emosi gitu ya, emang apa ya, marah banget gitu, terutama orang-orang yang mengidap penyakit kanker gitu. Kenapa? Karena maksudnya mereka struggle menghadapi penyakit tersebut, tapi ada oknum yang malah memanfaatkan penyakit tersebut untuk mendapatkan uang gitu. Nah, selain itu ternyata si Medi ini tuh juga udah beli mobil pakai uang donasi itu, guys. Banyak dari para donatur nih minta uangnya itu tuh dikembaliin karena merasa nggak terima gitu, dibohongin sama nih bocah gitu nih si bocah Medi itu. Dan akhirnya di persidangan juga nih, saksi-saksinya juga pada ngomong gitu ya, termasuk salah satu yayasan yang saat itu membantu si Medi. Dimana yayasan itu ngomong kalau dia tuh sangat kecewa gitu, sangat sakit hati, dan jadi trust issue kalau mau ngebantu orang. Nah, ini kan kalau kayak gini kan impactnya bukan buat ke 1-2 orang ya, tapi maksudnya ke orang-orang yang memang mungkin membutuhkan pertolongan gitu ya, orang-orang yang benar-benar sakit kanker, butuh pertolongan, tapi gara-gara 1 orang nih, gara-gara kelakuan si Medi, orang lain tuh jadi trust issue.
Dan akhirnya nih ya guys, hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara ditangguhkan. Jadi kalau dia berhasil menjalani 3 tahun masa percobaan dengan baik, ya udah kayak 3 tahun aja gitu. Terus denda 39.000 dolar AS, dan dia wajib melakukan kerja sosial selama 100 jam. Nah, banyak yang ngomong kalau sebenarnya tuh hukumannya tuh nggak sepadan gitu sama apa yang sudah dia lakukan, karena hukumannya tuh terlalu ringan. Ya bisa dibilang emang si Medi ini tuh nggak membunuh seseorang, tidak yang kayak apa serial killer atau apa gitu, enggak gitu. Tapi dia tuh sangat mengecewakan banyak orang gitu ya, terutama orang-orang yang mungkin ya punya penyakit itu gitu, tapi malah disalahgunakan gitu penyakitnya. Dan di situ juga saat persidangan ya, si Medi ini tuh bilang kalau sebenarnya dia ngelakuin ini tuh bukan untuk nyari duit, bukan untuk nipu orang tuh enggak, tapi karena dia ingin orang tuanya tuh bisa balik lagi. Jadi mungkin dengan dia bercerita kalau dia tuh sakit A, B, C gitu ya, orang tuanya tuh bisa utuh kembali, keluarganya tuh bisa menyatu kembali. Ya nggak tahu ya ini sebenarnya bener apa enggak gitu alasan si Medi. Tapi apapun alasannya ya guys, tidak ada alasan yang tepat untuk membohongi ya, membohongi orang. Apalagi ini membohongi publik ya, yang maksudnya orang banyak loh gitu. Sampai-sampai tuh orang jadi care sama kamu, jadi apa ya, perhatian, jadi bahkan sampai ngedonasi uang gitu buat kamu padahal kamu nggak butuh gitu ya. My god, ya itulah ya guys, jadi hati-hati tuh kalau mau donasi, pastiin dulu ini orang bener nggak ya gitu, ini websitenya bener nggak ya gitu, jangan sampai kalian kena tipu kasus-kasus bodong seperti ini ya guys. Oke, jadi sekian dulu cerita dari aku. Semoga teman-teman suka dan bisa mengambil hikmah dari cerita ini ya guys ya. Oke, see you next time. Dadah.